Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang terkenal kaya akan sumber daya alam, khususnya tambang. Bahan galian tambang yang ditemukan di wilayah Kalimantan Selatan terdiri atas bahan galian energi, bahan galian logam, maupun bahan galian industri. PT Pico Tamara adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan, khususnya pasir silika, didirikan pada tanggal 23 April 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk perusahaan PT Pico Tamara ini ya, tahun 2020 saya hanya berusaha untuk memanfaatkan sumber daya alam di Kalimantan, khususnya umumnya di Indonesia, untuk bisa menjadi lahan pekerjaan kami. Nah, dalam menunjang pekerjaan ini kami hanya bertujuan untuk merekrut karyawan, untuk mengurangi angka pengangguran. Dengan adanya angka pengangguran berkurang, maka kesejahteraan daerah itu pun akan tumbuh. Dengan adanya gagasan ide seperti ini, memicu diri saya untuk bisa survive ke pabrik-pabrik, apa yang mereka butuhkan dari bahan baku selain kayu dan batu bara. Ternyata mereka notabene adalah pengguna pasir silika. Pasir silika yang memang di Kalimantan Selatan sendiri pun melimpah luah, banyak di sini. PT Pico Tamara mengelola beberapa tambang dengan sistem kerjasama operasi dengan sasaran pemasaran meliputi wilayah Indonesia. Memiliki manajemen yang profesional dan efisien dengan tenaga ahli yang dapat memberikan kepuasan pada konsumennya. Finish produksi, kita melakukan penambangan. Setelah dilakukan penambangan, kita angkut ke rumah produksi kita. Di rumah produksi kita itu kita lakukan penjemuran, penanganan khusus. Penjemuran itu permintaan pasar. Ada sebagian pasar yang permintaannya kering, ada juga yang permintaannya langsung curah. Lokasi tambang di wilayah Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dan terus melakukan ekspansi ke wilayah yang memiliki potensi untuk dilakukan pertambangan pasir silika. Proses produksi meliputi eksplorasi raw material, washing rotary, drying rotary, screening sieve, wash scraper, scrubbing hammer and grinding, classifying mesh, silo storage, packaging quality control, pre-delivery inspection, delivery, customer, pelanggan. Saat ini secara pribadi saya merasakan prihatin. Kita mempunyai bahan baku, kita mempunyai sumber alam yang melimpah luah, yang sebenarnya itu kita bisa manfaatkan untuk kita menjadikan bahan baku yang langsung digunakan oleh masyarakat Indonesia. Tapi kondisi saat ini adalah kita penggunanya adalah hanya untuk menjual, mengekspor. Bahkan kita hanya mengirim ke pabrik-pabrik yang notabene adalah PMA, pemodal asing. Nah, disitulah saya tergugah dari diri pribadi saya untuk saya bermimpi bisa membuat pabrik kaca, fiberglass, keramik yang itu akan saya wujudkan, dan kami pun akan membuktikan bahwa kami orang pribumi pun mampu bisa mengelola bahan baku yang dari alam kita sendiri untuk menjadikan bahan jadi yang bisa langsung dikontribusikan ke masyarakat, bisa dipakai ke masyarakat dengan kualitas yang sama, bahkan kualitas yang bagus, tapi harga bisa terjangkau.
Pasir silika yang diproduksi diklasifikasikan dalam beberapa varian, ukuran, dan manfaatnya. Kualitas terjaga dan terjamin, serta melalui proses quality control dan sudah melewati uji laboratorium. Pasir silika atau silika sand adalah bahan galian yang terdiri atas kristal-kristal silika atau SiO2, mempunyai komposisi gabungan dari SiO2, Fe2O3, Al2O3, TiO2, CaO, MgO, dan K2O. Sebagai bahan baku utama digunakan dalam industri gelas kaca, semen, tegel, mosaik keramik, bahan baku ferrosilikon, silikon karbid bahan abrasif, amplas, dan sandblasting. Sebagai bahan baku ikutan digunakan dalam industri cor, industri perminyakan dan pertambangan, bata tahan api, refraktori, dan lain sebagainya. Ukuran material berdasarkan screening. Bidang untuk target market, water treatment filtration, untuk penjernihan air dengan menyerap lumpur, tanah, dan sedimen. Ukuran yang dipakai yaitu mesh 430, range 46, 816, dan 1630. Industri bahan abrasif digunakan untuk amplas dan sandblasting yaitu mesh 830 dan 1630. Bahan baku utama industri meliputi gelas kaca, semen, keramik, tegel, mozaik, ferrosilikon, silikon karbid, microchip elektronika. Bahan baku ikutan atau campuran industri meliputi oil dan gas, bata tahan api, mortar, baja ringan, dikas aluminium, besi baja, industri karet, industri ban kendaraan, industri cat, ready mix concentrate, genteng, bed material untuk boiler batubara. Bahan campuran industri sebagai pengeras meliputi industri karet, industri ban kendaraan, industri cat, ready mix concentrate, dan genteng. Landscaping, bed material batubara untuk boiler. Di sini akan kita akan bangun pabrik kaca, fiberglass, dan bata ringan dengan kualitas ekspor. Kami berharap kami bisa menyerap tenaga kerja khususnya di Kabupaten Banjar dan pada umumnya Kalimantan Selatan mungkin sekitar 2.000 sampai 3.000 orang. Kalau saya sebenarnya peruntukan untuk pembangunan pabrik kaca, fiberglass, dan keramik hanya pemanfaatan bahan baku yang kita miliki di Indonesia ini untuk kita jadikan bahan baku yang bisa dikontribusikan ke masyarakat biar bisa langsung digunakan oleh masyarakat. Estimasi waktunya di pertengahan Januari kita akan melakukan peletakan batu pertama untuk mulai starting pembangunan. Kemungkinan di estimasi pembangunan tersebut juga mempunyai jangka waktu kurang lebihnya 1 tahun 6 bulan, dan spare waktu yang diperlukan untuk persiapan produksi itu sekitar 5 bulan. Jadi kita bulatkan sekitar 2 tahun kita sudah mulai operasi untuk pelaksanaan pabrik kaca, keramik, dan fiberglass tersebut. Sand mining location atau lokasi penambangan. Total luas tambang 66,02 hektar. Luas lahan cadangan 470,11 hektar dengan total deposit material 81.338.172 ton. Berada di Desa Gudang Tengah, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Harapan saya hanya pertama kita bisa menikmati hasil bumi kita yang bisa kita konsumsi atau mungkin kita bisa pergunakan secara langsung tanpa harus melalui intermediate maupun harus kita kirim dulu ke luar negeri baru dibikin produk, nanti akhirnya balik lagi ke kita dan kita penggunanya. Pertama, yang kedua, dengan produk kami kita bisa bersaing kualitas dengan pihak luar negeri dengan harga yang lebih terjangkau, bahkan mungkin bisa 50% dari harga pada umumnya. Dan yang paling utama, dengan berdirinya pabrik ini saya berharap bisa mensejahterakan masyarakat sekitar, bisa meningkatkan APD daerah, dan bisa
membuat kemakmuran di wilayah setempat. Kami sangat berharap mendapat dukungan dari seluruh masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait agar kami bisa menjadi perusahaan maju, profesional, dan membantu perekonomian masyarakat Kalimantan Selatan. PT Piko Tamara bertahap, bertingkat, dan berlanjut.